Di sini kita akan masuk ke dalam tahap keempat. Di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat database. Nah, teman-teman, di sini saya sendiri akan menggunakan tools Laravel. Jadi kalau teman-teman punya SAM juga bisa teman-teman gunakan sebagai tools. Nah, untuk lebih memahami lebih lanjut, silakan teman-teman masuk ke dalam video. Membuat hak akses tadi, kita langsung masuk ke dalam CMD-nya. Bagaimana kita membuat hak aksesnya? Maka kita akan membuat terlebih dahulu kita akan membuat user. Ada 2 user yang kita buat. Yang pertama yaitu user admin dan user pengguna biasa. Create user admin local host identified by, kita masuk passwordnya itu admin 123. Oh, ada error ya, local. Nah, kenapa error? Karena kita sudah membuat user sebelumnya. Jadi kita ganti saja staff ya, staff diganti jadi staff. Baru query off. Nah, untuk user yang kedua yaitu kita akan buat user Cibua 123 dan Cibua 123. Oke, query oke. Nah, ini berarti kita telah berhasil untuk membuat user. Bagaimana kita membuat hak akses, di mana staff ini bisa mengakses semua database, dan sedangkan Cibua hanya bisa mengakses salah satu tabel dalam database tersebut. Gimana? Di sini kita akan memberikan hak akses, di mana di mana user staff itu bisa mengakses database sistem akademik sekolah, sedangkan Cibua hanya bisa mengakses salah satu tabel dari dalamnya saja. Nah, teman-teman, kita akan membuat hak akses, di mana staff bisa mengakses seluruh database sistem informasi akademik sekolah, sedangkan Cibua hanya bisa mengakses salah satu dari tabelnya saja. Kita masukkan perintahnya grant all privileges on SI akademik sekolah titik to staff local host. Oke, sudah berhasil ya, teman-teman. Kita memberikan akses kepada user Cibuanya, kan hanya bisa melihat. Select on SI akademik sekolah tuh sekolah siswa tuh Cibua local host. Kita ada kesalahan ya. Local host berhasil. Gimana kita buktikan apakah berhasil? Maka kita terlebih dahulu keluar ke MySQL -u staff root -p staff 123. Oh, ada salah. -p staff 123. Nah, oke, teman-teman, kita masuk ya MySQL -u staff -p. Sekarang passwordnya staff 123. Nah, kita mencoba melihat database. Nah, teman-teman, yang bisa diakses hanya SI akademik sekolah saja. Nah, kita bisa melihat beberapa tabel dalam SI akademik sekolah SI akademik sekolah. Kita bisa masuk dan show tabel. Nah, di sini ada 3 tabel yang bisa kita lihat. Kita coba keluar dan masuk MySQL -u Cibua -p, passwordnya, dan show databases. Memang yang bisa kita lihat di sini itu hanya juga SI akademik sekolah, tapi ketika kita melihat database-nya, show
tables kita masuk ke dalam database dulu ya. Kita masuk ke dalam database dulu, kita masuk lalu show tabel. Maaf, show tables. Nah, bisa melihat ya, di sini kita bisa melihat ada 3 tabel, tapi ketika kita masuk sebagai Cibua kita hanya bisa melihat 1 tabel saja. Nah, begitu teman-teman membagi hak aksesnya. Supaya apa gunanya, yaitu supaya kita supaya kita bisa mengantisipasi kegagalan atau mengantisipasi namanya itu pencurian data, sehingga kita tidak memberikan hak akses penuh kepada satu orang saja. Jadi membagi hak akses dalam database itu sangat-sangat dan penting, dan itu juga skillnya itu juga sangat dibutuhkan di perkembangan digital saat ini. Teman-teman, sekian dari video penjelasan saya tentang administrasi basis data. Saya tahu masih begitu banyak kekurangan, dan jika ada materi dan jika ada kata saya yang salah, bisa teman-teman komentari di bawah untuk mengkritik dan memperbaiki setiap perkataan atau materi yang saya sampaikan ada yang kurang dan maupun ada yang salah. Saya mengucapkan terima kasih.